sebenarnya malas nanggapin itu. Karena yang berkomentar pun rata-rata orang bodoh. Kenapa saya bilang orang bodoh? Rata-rata kan gitu, kayak main bola, kayak orang nonton bola. Yang paling banyak ribut kan komentator deh. Ya, jadi maklum saja dengan sifat-sifat komentator. Kalau orang main bola, udah main bola dia 70 menit, tahu nendanglah Messi. Rupanya lari dari gawang, ngamuk dia. Bodoh kalipun, pauk kalipun, tinggal nendang aja nggak masuk, kan gitu sering. Ada yang sampai lompat-lompat, ada yang lempar, ceret, segala macam. Padahal kalau dia disuruh main pun belum tentu bisa. Kalau masalah seseorang bercadar dalam mazhab Syafi'i memang khilaf ulama. Ada yang mengatakan sunnah, ada yang mengatakan wajib. Dan di Indonesia ini ya adatnya orang tidak memakai cadar. Dari dulu ulama-ulama kita pun istrinya tidak bercadar karena memang medannya berbeda dengan Arab. Kalau perempuan Indonesia dulu itu kan bertani, turun ke sawah, jadi kan sulit kalau harus bercadar. Makanya kemudian ulama-ulama kita tidak begitu kali dalam masalah cadar ini. Kemudian yang kedua, masalah itu tadilah yang lebih tahu tentang musabaqah tilawatil Quran, baik aturannya dan lain sebagainya, sudah pasti juri sudah paham tentang aturan-aturan itu. Jadi orang naik ke atas mimbar, buka dulu, nanti siap baca, tutup lagi. Itu sudah menjadi aturan musabaqah tilawatil Quran nasional. Kalau maksud saya begini, kalau kita mengikuti satu ajang, maka kita diwajibkan mengikuti aturan-aturannya. Nggak bisa suka-suka kita. Kita ikut main bola, gabung di grup PSMS, terus main lawan Persija, terus kita pakai sarung, nggak boleh gitu. Nggak boleh kan? Kita pakai peci, pakai sarung, pakai baju koko, pegang tasbih gitu. Terus kalau dikeluarkan wasit, kita bilang wasitnya anti-Islam. Ya enggak lah, itu sudah jadi aturan. Kita masuk lapangan sepak bola pakai celana keper, pakai celana keper, atau pakai sarung. Terus dilarang sama wasitnya, keluar, nggak boleh apa nih kayak gini itu. Anda anti-Islam itu. Ya enggak, itu sudah jadi aturan. Kalau kita sudah masuk dalam satu ajang, maka kita wajib ikuti aturannya. Kalau nggak mau ikuti aturannya, nggak usah ikut. Nggak usah ikut. Kita daftar ke sekolah, ya kan? Di sekolah itu, ya aturannya yang laki-laki pakai celana, yang perempuan pakai rok. Ada perempuan nggak mau pakai rok, pakai celana, dia disuruh keluar sama satpam, terus ayahnya ngamuk-ngamuk, ya nggak bisa. Itu juga jadi aturan. Kita ini tidak boleh memaksakan apa yang kita tahu kepada orang lain. Kalau jurinya juga bukan orang-orang bodoh, juga bukan orang-orang yang nggak ngerti ilmu agama. Mereka orang-orang yang mumpuni dalam ilmu agama. Jadi masalah-masalah yang seperti ini kemudian dinarasi-narasikan seolah-olah orang anti-Islam. Kalau ada orang cadar anti-Islam. Kalau saya secara pribadi seharusnya seharusnya kebijakan yang diambil. Karena masalah ini kemudian mencuat, akhirnya kan merusak nama juri. Kalau yang saya dengar dari teman saya, karena itu peserta dari Labuhan Batu, teman saya itu apanya namanya, ofisialnya. Nah, ada kawan saya Ustadz di Labuhan Batu itu, dulu jurusan dakwah di UIN.
dia ofisialnya. Dia bilang sebenarnya ini miskomunikasi. Secara aturan itu sudah melanggar aturan karena tidak boleh di atas mimbar, harus dia buka supaya juri tahu ini betul orangnya, karena nanti ditengok. Panitia rupanya di bawah sudah membolehkan dia naik. Ini kan miskomunikasi. Panitia udah nyuruh dia boleh naik, tapi juri kan nggak tahu masalah itu. Maunya kan ada komunikasi antara panitia dengan juri. Ada panitia dengan juri. Tapi kalau masalah kalau masalah cadar ini sebenarnya ya, siapa yang mau pakai cadar silakan, siapa yang nggak mau pakai cadar silakan. Tapi jangan sampai yang bercadar menganggap dia lebih baik dari orang yang tidak bercadar, atau yang tidak bercadar menganggap bahwa dia lebih baik daripada orang yang tidak bercadar. Itu salah kalau menurut saya. Artinya ya sama saja, ada laki-laki memutuskan diri mau pakai jubah, ya silahkan, ya kan. Tapi jangan dia kemudian merasa bahwa yang berjubah ini lebih baik daripada yang tidak berjubah, atau yang bercadar menurut dia, aku ini lebih baik, lebih pantas masuk surga daripada kalian ini penghuni neraka. Nah itu yang salah. Karena mengenai hukum cadar sendiri pun itu terjadi perbedaan pendapat di kalangan para ulama. Di kalangan para ulama terjadi perbedaan pendapat. Itu perlu disayangkan. Apalagi sekarang ini kondisinya banyak sekali orang yang memanfaatkan situasi untuk menjelekkan pemerintah, menjelekkan pemimpin gitu. Itu nanti tiba-tiba larinya ke Jokowi. Inilah gara-gara presidennya Jokowi. Kita nyambung gitu. Saya pergi ke Belawan ngantar istri, karena saya mau pergi kemana gitu. Saya antar istri ke Belawan, terus saya pulang. Sama bang ini saya pergi. Mau jemput bang. Mau jemput. Tiang listrik ditabrak truk, tumbang, matilah lampu satu bagian deli. Saya masuk ke rumah istri saya, ada tamu mertua saya di situ, ngomong dia, inilah gara-gara Jokowi ini, jadi mati lampu. Jadi aku bilang, apa urusan Jokowi sama truk di depan? Aku bilang, lampu kalian ini mati, ada truk di depan nabrak tiang listrik, bukan Jokowi supirnya. Aku bilang, apa-apa sikit-sikit Jokowi, apa-apa sikit-sikit Jokowi, anaknya mencret Jokowi, istrinya lari dari rumah Jokowi, lakinya nggak pulang-pulang Jokowi juga.